Selamat malam jemaat BIC yang dikasih Tuhan. Selamat beribadah kembali saat malam hari ini. Percayalah bahwa Tuhan baik. Amin. Kita percaya bahwa semua ada dalam anugerah Tuhan. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan semua adalah kebaikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dimanapun Anda berada saat malam hari ini. Mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memuliakan nama Dia. Biarlah hanya Tuhan saja yang ditinggikan malam hari ini. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang terbaik. Mari kita sama-sama katakan semua karena kebaikan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Biarlah Engkau yang semakin bertambah, semakin berkurang. Yesus semakin bertambah. Mari kita sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Makasih Yesus sebab Kau yang terbaik. Haleluya. Makasih, mari sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu. Amin. Hari ini kami ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Jemaat BIC, saya undang untuk kita pujikan pujian ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Waktu namun karena kami bawa hati kami. Haleluya Yesus, penyembahan
kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik. Sungguh baik atas hidup kami. Seperti pujian ini Tuhan, bahwa semua karena anugerah-Mu Tuhan kami ada saat malam hari ini. Dan Tuhan beri kesempatan kami untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami akan memuji Engkau malam hari ini. Bila pujian-pujian kami Tuhan menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup dan berkenan atas kehidupan kami Bapa. Berkati kami semua yang saat ini malam melayani Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu yang sudah ambil bagian untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami malam ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami mulaikan acara ini. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Percayalah bahwa Tuhan selalu baik atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saudaraku jemaat di BIC yang dikasihi Tuhan. Mari kita pujikan pujian saat malam hari ini. Kukan bangkit. Dimanapun Anda berada, kita harus semangat untuk memuliakan nama Dia. Haleluya. Yesus percaya. Mari kita semua memuliakan nama Tuhan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari umat kebenaran. Katakan bersama-sama, mari semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan mari semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekarang ini waktunya, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi katakan, sekarang ini waktunya, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Oh, Yesus, terima kasih. Haleluya, glory. Haleluya. Segala kemuliaan, puji hormat bagi Tuhan kita Yesus. Dahsyat Allah kita, amin. Amin. Haleluya. Saya ingat dalam sebuah ayat yang apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, tapi kepada semua orang yang menantikan kedatangannya. Saudara kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan dengan tekun dan setia. Percayalah bahwa Tuhan sudah menjanjikan ini sebuah mahkota kehidupan atas hidup kita semua. Amin. Ajaib Dia, bahwa janjinya tidak pernah tidak ditepati oleh Tuhan. Semua akan ditepati oleh iman Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih, Kau baik. Tak akan pernah sesali. Amin. Mengiring Yesus. Amin. Lewati lembah mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, kami mau tetap setia, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Yesus, Kau baik. Tak akan pernah sesali mengiring-Mu Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, tapi kami tetap setia. Ku saksikan kemuliaan, amin, dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu,
Yesus, kami bersyukur bisa menyembah-Mu saat malam hari ini. Kami percaya bahwa ini semua adalah kesempatan yang indah kami pergunakan memuliakan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja, Yesus. Segala pujian yang tertinggi hanya bagi-Mu saja, Tuhan kami, Yesus. Biarlah Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami, Tuhan, saat malam hari ini. Kami siapkan hidup hati jiwa kami, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu sebentar. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semua, supaya melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Engkau menyertai kami. Kami sambut firman-Mu, kami siapkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau ajaib. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Kali ini sama-sama kita melihat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini ditulis oleh seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Nabi yang hidup pada masa-masa bangsa Israel harus mengalami pembuangan ke tanah Babel. Pada saat itu tentu banyak orang yang sedih, berduka, karena ada banyak kehilangan harta, bahkan kehilangan sahabat, teman. Karena peperangan besar yang terjadi ketika Raja Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babilonia, menyerang tanah perjanjian. Pada saat itulah banyak orang berharap kepada Tuhan. Mereka menanti-nantikan Tuhan, menantikan datangnya pertolongan, datangnya pembelaan, ada datangnya jalan keluar, atau menanti-nantikan bisa datang kembali ke tanah perjanjian. Pada saat mereka menanti-nantikan, ada banyak hal yang mereka lakukan. Di antara lain adalah mereka berdoa. Maka ketika Yesaya berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya Yesaya sedang mengingatkan bahwa betapa pentingnya kita berdoa, menunggu Tuhan dalam hadirat Tuhan, mengambil waktu khusus untuk datang kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, artinya menantikan pertolongan Tuhan. Terus berdoa, tetap berdoa. Dan Yesaya berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Berdoa akan menghasilkan kekuatan baru. Dengan kata lain, ayat ini ingin menekankan setiap kita, jika kita hidup dalam doa, membangun hubungan dengan Tuhan, maka percayalah kita akan memperoleh kekuatan baru. Apa yang dimaksud dengan doa? Doa bukan hanya sekedar menaikkan permohonan, permintaan. Tapi arti dari doa adalah membangun komunikasi antara kita dengan Tuhan. Selama saudara membangun komunikasi, selama itu saudara sedang berdoa. Doa itu tidak bisa diukur dengan kriteria menutup mata, menundukkan kepala, melipat tangan, dan berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala. Doa tidak hanya sebatas apa yang kita akan lakukan dengan menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala. Tapi ketika kita membangun komunikasi, koneksitas antara kita dengan Tuhan, pada saat itulah kita sedang berdoa. Dan selama koneksitas ini, hubungan ini tersambung, hubungan ini terus berjalan dengan baik, pada saat itu percayalah kita sedang berdoa. Dan pada saat kita berdoa, Alkitab berkata kita akan mendapatkan kekuatan baru. New power, new strength, kekuatan yang baru, ability, kemampuan yang baru, kesanggupan yang baru. Dan kemudian ayat ini memberikan penjelasan kesanggupan yang seperti apa yang akan kita peroleh. Kekuatan yang bagaimana, kekuatan baru yang bagaimana yang akan didapati bagi setiap orang yang terhubung dengan Tuhan, bagi setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Ayat ini kemudian menjelaskan ada 3 kekuatan baru yang akan diperoleh bagi setiap anak Tuhan yang datang, terhubung, datang berdoa kepada Tuhan.
Yang pertama Alkitab berkata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang pertama ini adalah kekuatan Raja Wali. Apa yang dimaksud dengan kekuatan Raja Wali? Kekuatan Raja Wali di sini adalah kekuatan untuk berubah. Ada satu fase dalam kehidupan Raja Wali yang menggambarkan tentang perubahan. Fase itu terjadi pada saat seekor burung Raja Wali telah mencapai usia 40 tahun. Pada saat itu dia harus memilih untuk hidup atau mati. Dia akan hidup kalau dia berubah. Artinya kalau dia tidak berubah maka dia akan mati. Karena pada saat Raja Wali sudah berusia 40 tahun, kukunya mulai panjang, paruhnya mulai panjang dan tajam menusuk lehernya sendiri. Rambut-rambutnya, bulu-bulunya mulai lebat, sehingga dia menjadi berat sekali, menjadi lambat gerakannya. Dan akibat bulu-bulu yang terlalu berat itu, dan akibat paruh yang terlalu panjang ini, dan akibat jari-jarinya yang terlalu panjang itu, membuat Raja Wali ini akan mengalami kematian dengan cepat. Tidak ada cara lain supaya Raja Wali ini bisa bertambah panjang usianya. Caranya adalah dia harus mengalami perubahan. Raja Wali akan naik ke puncak gunung batu yang tinggi. Dan sampai di atas puncak gunung batu yang tinggi tersebut, Raja Wali tersebut memulai membenturkan paruhnya ke batu cadas yang keras. Sampai paruhnya rusak, sampai paruhnya hancur dan terlepas dari mulutnya. Raja Wali harus mencabut bulu-bulunya, bulu-bulu yang tebal, bulu-bulu yang lama, sampai benar-benar Raja Wali tidak ada bulu. Raja Wali yang dulunya perkasa, megah, indah, menjadi Raja Wali yang botak begitu. Dan kemudian jari-jarinya dia cakarkan kepada batu cadas agar jari-jarinya terlepas dari jarinya. Dan proses itu berjalan selama 50 hari. Selama 50 hari, itulah proses di mana Raja Wali harus menanti-nantikan sesuatu yang baru hadir dalam hidupnya. Apa yang dia nantikan? Paruh yang baru itu mulai muncul dari mulutnya. Jari-jari yang baru itu mulai muncul dengan cengkeramannya yang semakin lama semakin kuat. Dan bulu-bulu yang sudah hilang, muncul bulu-bulu yang baru. Dan setelah 50 hari proses tersebut, akhirnya Raja Wali memiliki kekuatan yang baru. Akibat apa? Akibat berubah. Sulit bagi banyak orang untuk bisa berubah. Berubah dari kebiasaan lama, dari kebiasaan buruk. Berubah dari rutinitas yang lama, rutinitas yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sulit bagi banyak orang untuk bisa berubah menjadi manusia baru. Sulit bagi banyak orang untuk bisa berubah dari memuaskan keinginan daging, memuaskan keinginan diri sendiri, berubah untuk menjadi seorang yang selalu memuaskan keinginan Tuhan, memuaskan kepuasan hati Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan, percayalah ada sebuah kekuatan baru yang akan menguasai hidup kita, sehingga setiap kita memiliki kemampuan untuk berubah, kesanggupan untuk berubah. Dan itu yang Tuhan inginkan sebenarnya ketika orang Kristen mulai hidup di dalam kekristenannya. Roma 12 ayat 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, renewing, diperbaharui, sehingga kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Perubahan itu sebuah proses, dari baik menjadi berkenan, dari berkenan menjadi sempurna. Seberat apapun proses perubahan itu, dari baik menjadi berkenan, dari berkenan menjadi sempurna, kita harus melakukannya. Dan perubahan itu akan terjadi kalau kita terkoneksi, terhubung, membangun komunikasi yang erat dengan Tuhan. Semakin kuat koneksi kita, semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin cepat perubahan-perubahan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan perubahan-perubahan yang lain akan berdampak dalam kehidupan saudara. Sebab ketika yang rohani berubah, percayalah yang jasmani pun ikut berubah.
Saudara akan lihat ketika kerohanianmu, kehidupanmu berubah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka berkat-berkat yang baru pun akan mengalir dalam hidup saudara. Saudara akan lihat ada sesuatu yang berubah dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam mata pencarian saudara. Tuhan akan membuat perubahan, itu pun ikut terjadi selama kita juga mengalami perubahan rohani. Perubahan rohani itu menentukan perubahan hidup saudara, perubahan yang jasmani, perubahan materi, perubahan promosi, perubahan jabatan. Selama yang rohani berubah, percayalah yang jasmani pun ikut berubah. Dan di mana kita akan mendapatkan perubahan itu? Pada saat kita terhubung dengan Tuhan, berkomunikasi, terkoneksi dengan Tuhan. Saat itulah kita akan mendapatkan kekuatan baru, yaitu kekuatan untuk berubah. Yang kedua, Tuhan Allah memberikan penjelasan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Pertama, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang kedua, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan untuk maju. Ini yang akan Tuhan berikan kepada kita, yang terkoneksi dengan Tuhan, yang terhubung dengan Tuhan, yang selalu datang berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, yang selalu datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Hidupmu setiap pagi engkau datang untuk mendengar firman Tuhan. Kalau engkau bangun pagi, engkau cari firman Tuhan, itu artinya engkau terkoneksi dengan Tuhan. Tapi kalau bangun pagi, saudara yang sudah cari handphone, yang saudara cari Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, WA yang dulu yang saudara buka, maka saudara akan terhubung dengan dunia, terhubung dengan berita-berita yang nggak jelas. Tapi kalau bangun pagi yang saudara cari firman Tuhan, bangun pagi yang saudara cari untuk renungan firman Tuhan, percayalah itu akan membuat saudara mengalami perubahan. Dan pada saat saudara berubah, saudara akan mendapatkan kekuatan yang lain, yaitu kekuatan untuk maju. Sulit hari ini kita bisa maju dengan cepat, karena tantangan di depan kita nggak mudah. Tapi kalau ada koneksitas maksud saya, terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan baru yang kita terima, yaitu kekuatan untuk bisa tetap maju. Tuhan akan menghadirkan ide-ide yang baru di pikiran saudara dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kreativitas saudara akan semakin pesat, kreativitas saudara semakin naik. Saudara, ada yang gak pernah saudara pikirkan, apa yang gak pernah saudara duga, itu terlintas dalam pikiran saudara. Saudara mengalami kemajuan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan buat saudara. Kekuatan untuk tetap maju. Keadaan hari ini kita seperti dibuat terpukul mundur. Dibuat seperti kita gak berdaya. Dibuat seperti kita harus lari ke belakang. Harus menyerah. Tapi saudara, kalau ada Tuhan, ada hubungan, maka percayalah ada kekuatan baru, dan kekuatan itu yang membuat setiap kita bisa maju, terus bergerak maju, melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan hati pada apa yang ada di depan. Lupakan yang di belakang untuk bisa mengarahkan ke depan. Dengan kata lain, saudara, kekuatan untuk maju adalah kekuatan untuk melupakan apa yang ada di belakang saudara. Karena seringkali yang menghambat kita untuk maju adalah kegagalan di masa lalu. Yang menghambat kita maju adalah traumatis di masa lalu, pengalaman buruk di masa lalu. Engkau seorang pemuda dan sekarang susah banget move on gitu ya, jomblo terus gitu ya, karena mungkin terlalu sakit hati dengan seseorang. Nah, orang kalau sudah terlalu sakit hati, sulit untuk bisa move on, sulit untuk bisa maju. Tapi kalau sudah terhubung dengan Tuhan, ada koneksitas dengan Tuhan, maka saudara bisa melupakan apa yang ada di belakang. Dan akhirnya saudara akan bergerak maju untuk menikmati berkat-berkat yang memang Tuhan siapkan di depan saudara. Haleluya. Hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah firman Allah berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Yang pertama, kekuatan untuk berubah. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang kedua, kekuatan untuk maju. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Lari itu harusnya menjadi lelah. Maju itu harusnya menjadi lelah. Tapi kekuatan Tuhan gak akan membuat saudara tidak akan pernah berhenti untuk maju, bertumbuh, berkembang, terus-menerus menghasilkan buah bagi Tuhan. Hidupmu akan selalu berbuah.
bertambah. Seperti seorang hamba yang menerima talenta. Dari 2, dia kembangkan menjadi 3. Dan akhirnya menjadi 4. Seorang yang menerima 5 talenta. Dari 5, dia kembangkan jadi 6. Jadi 7, 8, 9 talenta. Dan akhirnya menjadi 10 talenta. Maksimal. Ketika kita bisa maksimal dengan apa yang kita kerjakan, itu kekuatan dari Tuhan. Dan hanya orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, orang-orang yang bisa menikmati maksimalnya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kita tidak akan menjadi seorang hamba dengan 1 talenta, menguburkan talenta ke dalam tanah dan do nothing, gak berbuat apa-apa sama sekali. Rasa kecewa yang besar pada masa lalu yang pahit sedang menghantui hidupnya. Dan akhirnya gak berkembang, akhirnya gak maju, akhirnya stuck pada satu titik tertentu. Kalau saudara mengalami hal itu hari ini, dengar baik, kita perlu terkoneksi dengan Tuhan. Kita perlu terhubung dengan Tuhan. Karena dengan terhubung dengan Tuhan, itu akan membuat kita memiliki kekuatan untuk maju. Maju bersama Tuhan, menikmati berkat-berkat yang besar yang Tuhan siapkan buat saudara juga buat saya. Yang ketiga, mereka kekuatan pertama tadi kita sudah lihat kekuatan untuk berubah. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang kedua, kekuatan untuk maju. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Itu kekuatan untuk maju. Dan yang ketiga, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah kekuatan untuk bertahan. Untuk bisa bertahan perlu kekuatan. Dan hanya orang-orang yang terhubung dengan Tuhan yang bisa bertahan. Terhubung dengan Tuhan artinya tertancap, tertanam dengan Tuhan. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 2 rumah yang dibangun di atas 2 bahan yang berbeda. Rumah pertama dibangun di atas batu. Rumah yang kedua dibangun di atas pasir. Datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin badai yang besar, menerpa 2 rumah yang sama. Tetapi saudara, rumah yang dibangun di atas pasir mengalami kerusakan yang hebat, kehancuran yang luar biasa. Karena dibangun di atas pasir, tidak terhubung, tidak melekat, tidak tertanam. Tetapi rumah yang dibangun dengan fondasi, tertancap, tertanam di atas batu, tidak mengalami kerusakan sama sekali. Kenapa? Karena dibangun di atas batu. Saudara, tertancap dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, itu akan menghadirkan kekuatan supaya saudara bisa bertahan. Angin pasti datang, banjir pasti datang, hujan pasti datang. Tapi selama saudara tertancap, terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, dalam doa, dalam puasa, dalam pujian, dalam penyembahan, selama itu akan tetap membuat saudara bertahan. Hari ini kita punya badai yang sama. Badai yang namanya badai pandemik COVID-19. Bukan badai yang menentukan saudara kuat atau enggak. Bukan badai yang menentukan saudara gagal atau berhasil. Yang menentukan adalah dengan apa saudara tertanam. Kalau saudara tertancap, tertanam, terhubung dengan Tuhan, sebesar apapun badai yang menerpa hidup saudara, saudara akan tetap bertahan. Dan saudara tetap keluar sebagai pemenang. Tapi kalau saudara tidak tertanam, hanya dibangun di atas pasir, tidak terhubung, tidak ada koneksitas dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah saudara akan mudah sekali mengalami kerusakan, mudah sekali mengalami kehancuran. Saya senang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, namamu bukan lagi Simon, tapi Petrus, berubah oleh Tuhan. Dan upon this rock, di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Yang menarik adalah Tuhan berkata di atas batu, tertanam, tertancap. Di atas batu karang ini, bahkan bahasa Indonesia bilang batu karang ini. Saudara mengerti batu karang? Itu biasanya batu yang ada di laut. Yang biasanya yang sangat ditakuti oleh para kapten kapal, pengemudi kapal-kapal. Kapal Titanic, kapal yang terkenal sekali itu hancur bukan karena gelombang besar, tapi karena kapal itu menabrak batu karang yang tak kelihatan. Kapalnya mengalami kerusakan yang hebat, tapi batu karang tidak mengalami kerusakan apapun.
Batu karang tetap batu. Dia tidak tergoncangkan, dia tidak tergoyangkan. Ketika Tuhan bilang di atas batu ini, artinya kalau kita mendirikan kehidupan kerohanian kita, terhubung, tertancap sebagai, dan menjadikan Tuhan sebagai pondasi utama kita, kita nggak akan goyah. Kapal besar boleh datang, badai besar boleh datang, tapi kehidupan kita tetap utuh, kuat untuk selama-lamanya. Kenapa? Kita bukan orang yang mudah menyerah. Kita akan tetap bertahan sekalipun pergumulan, tantangan yang kita hadapi besar sekali. Saudara percayalah, Tuhan gak akan pernah meninggalkan saudara. Sebesar apapun pergumulan saudara, tantangan saudara, Dia tidak akan membiarkan pencobaan yang kita hadapi itu melebihi kemampuan kita. Dengan kata lain, semua masalah yang saudara hadapi sebenarnya dapat teratasi. Masalahnya mau gak kita bertahan? Menunggu waktu yang Tuhan, menunggu waktunya Tuhan yang terbaik itu datang buat kita. Selama kita masih mau menunggu waktunya Tuhan, menunggu waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita, selama itu kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Ayub menjadi contoh bagaimana seorang yang harus bertahan di tengah-tengah situasi yang gak baik. Saya gak yakin kalau ada di antara saudara yang punya pengalaman seperti Ayub. 10 anaknya mati, semua rumahnya hancur, seluruh hartanya hilang dalam seketika, istrinya tinggalkan dia, bahkan sekujur tubuhnya dipenuhi dengan borok dan luka. Tapi pada saat itu, apa yang bisa membuat Ayub bertahan? Ayub berusaha terus terhubung dengan Tuhan. Makanya ditulislah sebuah kitab, kitab Ayub, karena menceritakan bagaimana Ayub yang terus berusaha bertahan, dan kemampuan, kekuatan untuk bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit, karena kita masih tetap terhubung, tetap berdoa, terkoneksitas, mengalami koneksitas yang erat dengan Tuhan. Sebesar apapun tantangan yang sudah hadapi, kita masih bisa bertahan karena kita terhubung dengan Tuhan. Saat ini saya ingin kita tangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Tetaplah terhubung dengan Tuhan. Tetaplah membangun koneksitas dengan Tuhan. Tetap berdoa, bangun pujian dan penyembahan dengan Tuhan. Dan biasakanlah diri saudara untuk mendengarkan suara Tuhan. Koneksitas itu akan terjalin kuat kalau koneksitasnya dua arah, bukan cuma satu arah. Komunikasi yang benar dan yang kuat adalah komunikasi dua arah, bukan satu arah. Bukan hanya kita datang menyembah, memuliakan Tuhan, tapi dengarkan juga suara Tuhan. Kalau terbangun koneksitas yang kuat, terbangun hubungan yang kuat, komunikasi yang kuat saudara dengan Tuhan, percayalah dalam hidupmu akan mengalir kekuatan baru. Kekuatan untuk saudara bisa berubah. Aduh, saya sulit berubah. Enggak, tetap berdoa, tetap terhubung. Apa yang sulit dibuat Tuhan mudah. Kekuatan baru, kekuatan untuk bisa terus maju. Wah, kayaknya sulit. Enggak, dalam Tuhan kita bisa tetap maju. Dan kekuatan untuk bisa bertahan. Di tengah-tengah badai yang sukar dan sulit sekalipun, kita masih bisa bertahan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di akhir sharing ini saya ingin berdoa buat saudara. Seberapa banyak saudara yang sedang mendengarkan tayangan ini, buka hatimu lebar. Karena Tuhan ingin terhubung dengan saudara. Mari datang seru memanggil Tuhan. Buka telinga rohanimu. Karena Tuhan ingin membangun koneksitas, hubungan yang semakin hari semakin kuat dengan saudara dan saya. Nah, pada saat hubungan itu terbangun, kekuatan-kekuatan yang ilahi pasti terbangun dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang hari ini sudah membuka hati kami bagi Engkau, membuka telinga rohani kami bagi Engkau, terhubung dengan Engkau. Kami mau katakan, Tuhan, kami butuh kekuatan yang baru itu. Kekuatan yang untuk membuat kami bisa berubah, kemampuan untuk mengubah diri kami, kemampuan untuk mengubah situasi yang ada di sekitar kami, apa yang ada di sekeliling kami. Berikan kami kekuatan itu ya Tuhan. Jamah kami, ubahkan kami. Berikan kami kekuatan baru untuk bisa maju ke depan, melupakan masa lalu kami, kepahitan, traumatis kami, kepedihan di hati kami. Oh, berdoa dalam nama Yesus. Semua mereka yang sedang berdoa saat ini sambil teringat luka mereka, teringat pengalaman pahit yang mereka hadapi,
Teringatlah mereka dengan situasi yang gak suka yang mereka lewati di masa lalu. Sementara mereka teringat, ya Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus ubah setiap luka menjadi sukacita, setiap kepedihan menjadi kegembiraan dalam nama Yesus, sehingga semua orang, semua kami yang ada di sini tetap bisa maju bersama dengan Tuhan. Dan ya Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah kiranya ada kekuatan yang baru yang membuat kami dapat tetap bertahan walaupun keadaannya sulit. Kami tidak mampu sebenarnya Tuhan, tapi kami percaya kalau kami tertancap, terhubung dengan Tuhan, kami jadikan Engkau sebagai pondasi dasar hidup kami. Sebesar apapun angin, hujan, banjir yang datang menerpa hidup kami tetap dapat bertahan karena Tuhan tetap bersama dengan kami. Berkati setiap kami yang sedang mendengarkan dan mengikuti tayangan ini. Dan kami percaya Roh Kudus memberkati kami, memulihkan keadaan kami, membaharui hidup kami, mengubahkan kami, memberikan kekuatan baru untuk tetap kami maju, memberikan kekuatan baru untuk kami bertahan. Dan akhirnya kami akan melihat hidup kami dibawa oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa dengan penuh syukur dalam satu nama yang memerdekakan, nama yang selalu memberkati kami, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kita semua. Tuhan memberkati kita dengan limpah. Amin. Haleluya, senang berjumpa kembali dalam ibadah online BIC. 2 minggu berturut-turut ibadah BIC dialihkan ke dalam doa 10 hari yang diadakan oleh gereja, dan saya percaya teman-teman jemaat BIC mengikuti doa-doa setiap harinya di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Pendeta Lodi Saerang yang sudah memberkati kita lewat firman-Nya. Penting sekali, tadi sudah dibahas ada 3 poin kekuatan dari doa dan penyembahan. Dan kalau teman-teman belum mengerti, diulang lagi videonya, dimengerti, dipelajari benar-benar dan dilakukan. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam doa dan penyembahan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki new normal, dalam kehidupan yang baru dengan batasan-batasan yang baru. Dan apa yang terjadi nanti pas new normal kita tidak tahu. Bagaimana dengan usaha kita, bagaimana dengan pekerjaan kita, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu tadi, seperti yang difirmankan tadi, ada kekuatan di dalam doa dan penyembahan, melekat di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan buat kehidupan kita menjadi berhasil. Tuhan akan lindungi kita. Itu saja dari saya, dan sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman BIC malam ini, yang pertama, untuk ibadah BIC minggu depan akan kami infokan lebih lanjut melalui sosial media BIC sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi. Yang kedua, untuk kegiatan pertemuan komsel secara fisik masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online, dipersilahkan. Yang ketiga, jadwal doa dan puasa untuk BIC setiap hari Selasa dimulai hari Senin jam 10 malam sampai Selasa jam 3 sore. Yang keempat, follow sosial media kita akan yang tertera di bawah ini, saudara. Dan yang kelima, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi kontak person berikut ini, baik Sansan, saudara Angin, saudara Devina, di nomor yang tertera di bawah ini. Dan yang keenam, dalam menghadapi kondisi wabah virus COVID-19 yang semakin meluas, kami menghimbau teman-teman BIC untuk tetap mematuhi aturan dan arahan berikut ini. Disiplinkan diri sebisa mungkin untuk stay at home atau di rumah saja. Apabila tidak ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, terutama bagi teman-teman yang diberi kesempatan untuk WFH atau bekerja dari rumah. Bagi teman-teman yang tidak mendapat WFH atau ada hal mendesak untuk keluar rumah, selalu jaga physical distancing 1-2 meter. Selalu jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Utamakan membersihkan tubuh setelah pulang bekerja. Jika teman-teman sedang dalam kondisi kurang sehat dan memiliki gejala-gejala seperti flu, batuk, atau demam, harap pergunakan masker. Apabila gejala berlanjut, harap memeriksakan diri ke dokter. Sekian pengumuman dari komunitas BIC
Nantikan info-info selanjutnya di sosial media Bless Impact Community. Mari kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan berdoa. Dimanapun teman-teman berada, mari kita akan angkat tangan. Teman-teman angkat tangan di rumah dan kami akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepadamu. Dimanapun jemaat BIC berada, di setiap rumah-rumah jemaat BIC, mereka mengangkat tangan dan hamba pun mengangkat tangan. Dari tempat ini hamba mencurahkan berkat dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka, hamba percaya Allah Roh Kudus hadir di tempat ini, dan Allah Roh Kudus hadir di tiap rumah jemaat BIC. Tercurahlah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perlindungan daripada Allah, kekuatan, kesehatan dicurahkan dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami selalu ada dalam bimbingan Tuhan, dan kami aman dan diberkati. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.